Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas 1 di mata kuliah Prakayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh dosen Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Sofia Alkoria, yang kedua Faiza Ramadhani Husni, ketiga Andi Asa Safitri Safina, dan yang keempat Nur Akifah Rahman. Langsung saja di pemateri pertama dibacakan oleh Sofia Alkoria. Baiklah, pengertian Sosiola. Aplikasi Sosiola adalah platform e-commerce yang fokus pada produk kecantikan dan perawatan diri. Didirikan pada tahun 2015 di Indonesia. Sosiola menyediakan berbagai produk seperti skincare, make up, hair care, dan fragrance dari berbagai merek lokal dan internasional. Selain sebagai toko online, Sosiola juga memiliki toko fisik yang dikenal sebagai Sosiola Store yang menghadirkan pengalaman belanja offline bagi pelanggannya. Sosiola menonjol dengan menawarkan produk yang asli dan bersertifikat, serta berbagai fitur tambahan seperti ulasan produk dari pengguna, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan konten edukasi tentang kecantikan melalui platform Sosiola, blog, dan kanal media sosialnya. Perusahaan ini juga sering mengadakan berbagai promosi dan kampanye, serta berkolaborasi dengan influencer dan beauty enthusiast untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Next. Fitur-fitur. Sosiola menawarkan sejumlah fitur yang memudahkan pengguna dan menemukan, membeli, dan mengetahui lebih banyak tentang produk kecantikan. Berikut beberapa fitur utama dalam Sosiola. Yang pertama itu pencarian dan penyaringan produk. Pengguna dapat dengan mudah mencari produk kecantikan yang mereka inginkan dengan menggunakan fitur pencarian. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan berbagai filter untuk menyaring produk berdasarkan merek, jenis produk, kategori, harga, dan lainnya. Yang kedua itu yaitu detail produk. Setiap produk memiliki halaman detail yang menyediakan informasi lengkap tentang produk tersebut, termasuk deskripsi, harga, ukuran, bahan, petunjuk penggunaan, dan ulasan dari pembeli sebelumnya. Yang ketiga, ulasan dan rating. Pengguna dapat membaca ulasan dan melihat rating produk dari pembeli lain untuk membantu mereka membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Yang keempat, rekomendasi personalisasi. Berdasarkan preferensi pengguna dan riwayat pembelian, Sosiola memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi untuk membantu pengguna menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, promosi dan diskon. Pengguna dapat memanfaatkan berbagai promosi dan diskon yang ditawarkan oleh Sosiola untuk mendapatkan harga yang lebih murah atau keuntungan lainnya saat belanja. Yang keenam, beauty journal. Terhubung dengan beauty journal, pengguna dapat membaca artikel, tips, dan informasi tentang tren kecantikan terbaru, tutorial make up, review produk, dan lainnya. Yang ketujuh, wishlist. Pengguna dapat menyimpan produk yang mereka minati ke dalam daftar wishlist untuk memudahkan mereka mengingat dan membeli produk tersebut di kemudian hari. Yang kedelapan, Sosiola Points dan Loyalty Program. Pengguna bisa mendapatkan poin setiap kali melakukan pembelian, yang kemudian bisa ditukarkan dengan diskon atau produk gratis di pembelian berikutnya. Program loyalitas ini memberikan insentif tambahan kepada pengguna untuk terus berbelanja di Sosiola. Yang kesembilan, notifikasi. Pengguna akan menerima notifikasi tentang pesanan mereka, update produk terbaru, promosi, dan acara yang diadakan oleh Sosiola. Yang terakhir yaitu pengalaman belanja omnichannel. Integrasi dengan toko fisik Sosiola memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman belanja yang seamless baik secara online maupun offline. Pengguna bisa memilih untuk mengambil pesanan di toko fisik terdekat. Serahkan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Akifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Melanjutkannya, tujuan pengembangan. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan. Platform untuk membeli dan menjual produk kecantikan bekas yang masih layak pakai. Kita dapat mempromosikan kesadaran yang pentingnya mendaur ulang dan mengurangi limbah. Industri kecantikan seringkali menghasilkan limbah plastik yang besar dan memperpanjang umur pakai produk-produk ini dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, mendorong gaya hidup berkelanjutan.
Konsumsi berkelanjutan semakin menjadi perhatian penting dalam masyarakat. Dengan menyediakan platform untuk produk kecantikan bekas, kita dapat mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan memberikan opsi kepada konsumen untuk membeli produk yang masih berkualitas tanpa harus menghasilkan lebih banyak limbah. Yang ketiga, aksesibilitas finansial. Produk kecantikan seringkali memiliki harga yang tinggi dan tidak semua orang mampu untuk membeli produk baru dengan harga tersebut. Dengan menyediakan platform untuk produk kecantikan bekas yang masih layak pakai, kita dapat membuat produk-produk berkualitas lebih terjangkau bagi semua orang. Next. Yang keempat, mendorong konsep berbagai. Marketplace untuk produk kecantikan bekas dapat mempromosikan konsep berbagai barang atau pre-loved items di mana orang dapat membagikan produk-produk yang tidak lagi mereka perlukan kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan komunikasi. Yang kelima, memperluas pilih produk. Dengan menyediakan platform untuk produk kecantikan bekas, kita dapat memperluas pilihan produk yang tersedia bagi konsumen. Mereka dapat menemukan produk-produk langka atau terbatas yang mungkin tidak lagi tersedia di pasaran, sehingga memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi lebih banyak pilihan. Yang keenam, menciptakan komunitas kecantikan berkelanjutan. Marketplace semacam ini dapat menjadi pusat bagi komunitas kecantikan yang peduli akan berkelanjutan. Anggota komunitas dapat berbagi tips, pengalaman, dan produk kecantikan bekas yang masih berkualitas tinggi, sehingga penciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan marketplace untuk produk kecantikan bekas yang masih layak pakai memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang luas, baik bagi lingkungan, masyarakat, maupun industri kecantikan secara keseluruhan. Kemudian, analisis dan perencanaan. Dalam tahap awal, analisis dan perencanaan untuk mengembangkan marketplace produk kecantikan bekas, Anda perlu fokus pada pemahaman mendalam tentang pasar, penggunaan potensial, serta tujuan bisnis yang ingin dicapai. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ambil. Yang pertama, studi pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami tren dan potensi pasar produk kecantikan bekas. Identifikasi pertumbuhan pasar, ukuran pasar, pemain utama, dan pola perilaku konsumen terkait dengan produk kecantikan bekas. Yang kedua, analisis persaingan. Teliti persaing utama dalam pasar produk kecantikan bekas, identifikasi keunggulan kompetitif mereka, strategi pemasaran, dan model bisnis yang digunakan. Pelajari juga kelemahan mereka yang dapat menjadi peluang bagi marketplace Anda. Yang ketiga, segmentasi pengguna. Identifikasi siapa target pengguna potensial marketplace Anda, pisahkan mereka berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, lokasi, preferensi produk, dan perilaku belanja. Ini akan membantu Anda memahami kebutuhan dan preferensi mereka dengan lebih baik. Yang keempat, tujuan bisnis. Tetapkan tujuan bisnis yang jelas dan terukur untuk marketplace Anda. Apakah Anda ingin menjadi pemimpin pasar dan dalam produk kecantikan bekas, meningkatkan kesadaran merek, atau mencapai probabilitas dalam jangka waktu tertentu. Tujuan-tujuan ini akan membimbing strategi pengembangan dan pemasaran Anda. Yang kelima, model bisnis. Pilih model bisnis yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda dan kebutuhan pasar. Apakah Anda ingin menggunakan model komisi penjualan, biaya langganan, atau iklan? Perhatikan keuntungan dan kerugian masing-masing model bisnis dalam konteks produk kecantikan bekas. Baik, selanjutnya ada validasi konsep. Lakukan wawancara dengan calon pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memvalidasi konsep marketplace Anda. Tanyakan kepada mereka tentang kebutuhan, harapan, dan khawatiran mereka terkait dengan pembelian produk kecantikan bekas secara online. Selanjutnya ada rencana pengembangan awal. Buat rencana pengembangan awal yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengembangkan prototipe marketplace Anda. Tetapkan waktu, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk tahap awal pengembangan.
Selanjutnya ada pemasaran dan akuisisi pengguna. Mulailah merencanakan strategi pemasaran untuk menarik pengguna potensial ke marketplace Anda. Pertimbangkan penggunaan media sosial, konten pemasaran, iklan berbayar, dan kerjasama dengan influencer dan untuk memperluas jangkauan Anda. Manajemen resiko. Identifikasi resiko potensial yang terkait dengan pengembangan dan operasi marketplace Anda seperti keamanan data, kegagalan teknis, atau respon negatif dari pengguna. Rencanakan strategi untuk mengurangi resiko dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Yang terakhir, evaluasi dan pengukuran. Tetapkan metrik kinerja dan pengukuran keberhasilan untuk melacak progres dan efektivitas marketplace Anda. Lakukan evaluasi secara berkala dan sesuaikan strategi jika diperlukan berdasarkan hasil analisis dan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya ada model pengembangan perangkat lunak. Mengembangkan sebuah marketplace untuk produk kecantikan bekas yang masih layak pakai menggunakan metode prototype dapat membantu dalam menguji konsep, merancang fitur, dan mendapatkan umpan balik sebelum pengembangan secara penuh dilakukan. Berikut langkah-langkah pengembangan prototipe untuk marketplace tersebut. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengguna. Lakukan riset pasar dan identifikasi kebutuhan serta preferensi penggunaan potensial. Apakah mereka lebih memilih produk kecantikan bekas dengan harga diskon atau mereka mencari produk langka yang sulit ditemukan di pasaran konvensional. Yang kedua ada rancang antarmuka pengguna UI atau UX. Buatlah desain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Pastikan pengguna dapat dengan mudah menavigasi situs atau aplikasi, mencari produk, dan melihat detail produk dengan jelas. Yang ketiga ada pilih platform pengembangan. Tentukan apakah marketplace ini akan dikembangkan sebagai situs web, aplikasi seluler, atau keduanya. Pilihlah platform pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Yang keempat ada buat prototipe visual. Gunakan perangkat lunak desain seperti Adobe XD, Sketch, atau Figma untuk membuat prototipe visual dari marketplace. Desainlah tata letak halaman, elemen antarmuka, dan alur navigasi. Tambahkan fungsionalitas utama. Implementasikan fungsionalitas utama seperti fitur mencari produk, halaman detail produk, keranjang belanja, proses checkout, dan manajemen akun pengguna. Yang keenam ada uji prototipe. Uji prototipe dengan penggunaan potensial untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman pengguna, kesesuaian fitur, dan kemudahan pengguna. Gunakan hasil tersebut untuk melakukan iterasi dan perbaikan pada desain prototipe. Yang ketujuh ada perbaikan dan kembangkan. Setelah mendapatkan umpan balik dari pengguna, perbaiki desain dan fungsionalitas prototipe sesuai dengan masukan yang diterima. Lanjutkan pengembangan dengan menambahkan fitur tambahan dan menyempurnakan pengalaman pengguna. Yang kedelapan ada uji prototipe yang diperbarui. Uji kembali prototipe yang telah diperbarui dengan pengguna untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan telah memperbaiki masalah yang ada dan meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Yang terakhir, persiapkan untuk pengembangan penuh. Setelah prototipe dianggap cukup matang, persiapkan untuk memulai pengembangan penuh marketplace. Gunakan prototipe sebagai panduan dalam mengembangkan versi final dari marketplace produk kecantikan bekas. Contohnya seperti ini. Itulah tadi contoh aplikasi yang telah kita kembangkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengembangan prototipe untuk marketplace produk kecantikan bekas dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang antarmuka pengguna yang efektif, dan memperoleh umpan balik yang berharga sebelum meluncurkan versi final produk.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Asa. Yang pertama ada desain. Desain aplikasi Sosiola harus menekankan antarmuka yang menarik dan intuitif, pengalaman pengguna yang lancar, dan personalisasi yang memperkuat koneksi dengan pengguna. Pastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari, menikmati proses pembelian yang mudah, dan merasa terhubung dengan merek melalui desain yang konsisten dan responsif. Terus melakukan pengujian dan iterasi untuk memastikan aplikasi tetap memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua ada peluncuran. Dengan peluncuran aplikasi, Sosiola menghadirkan berbagai fitur inovatif yang meningkatkan pengalaman belanja online, termasuk integrasi dengan program loyalitas Sosiola Rewards, layanan pelanggan yang responsif, rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, dan kemudahan pembayaran melalui berbagai metode yang aman dan terpercaya. Yang ketiga, pemeliharaan peningkatan. Dengan melakukan pemeliharaan rutin dan terus-menerus melakukan peningkatan dalam fitur, keamanan, kinerja, dan konten, Sosiola dapat memastikan bahwa aplikasinya tetap menjadi destinasi belanja online yang terpercaya, inovatif, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selanjutnya ada prototype. Yang pertama yaitu customer, test drives mockup. Pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembangan. Lalu ke listen to customer. Tim merencanakan dan membuat sistem. Lalu build atau receive mockup. Hasil diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim merevisi hingga sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Adapun kesimpulannya, yaitu kesimpulan untuk marketplace produk kecantikan bekas. Marketplace untuk produk kecantikan bekas menawarkan platform yang inovatif untuk membeli dan menjual produk kecantikan yang masih layak pakai, membawa sejumlah manfaat signifikan. Yang pertama, yaitu pilihan yang beragam. Konsumen memiliki akses ke produk-produk kecantikan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, meningkatkan aksesibilitas produk yang sebelumnya mungkin terlalu mahal. Yang kedua, kesadaran lingkungan. Memperpanjang umur pakai produk kecantikan, membantu mengurangi limbah dan mendorong gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, komunitas kecantikan berkelanjutan. Marketplace ini menciptakan komunitas yang peduli akan keberlanjutan, di mana pengguna dapat berbagi tips, pengalaman, dan produk kecantikan berkualitas tinggi. Dan yang keempat, ekonomi berbagi. Konsep berbagi barang atau pre-love items semakin berkembang, memberikan opsi bagi orang-orang untuk membeli dan menjual produk kecantikan bekas yang masih berkualitas tinggi. Dengan demikian, marketplace untuk produk kecantikan bekas merupakan inovasi yang membawa dampak positif bagi lingkungan, konsumen, dan industri kecantikan secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.